siapkan hati dan pikiran kita. Oh haleluya, kami menyembah Engkau. Fokus kepadanya pagi ini dan berikan segala kemuliaan bagi Dia. Kaulah Tuhan mulia di atas bumi. Katakan kau ditinggikan dari segalanya. Oh segala kaulah Tuhan mulia. Kaulah Tuhan mulia atas bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah Dia. Kau ku sembah, kau ku sembah. Angkat kedua tanganmu, nyanyi dengan manis dalam hadiratnya. Kau ku sembah, sembah, sembah. Ikia autorite, haleluya. Oh kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah.
Kau ku sembah dengan lembut. Kau ku sembah. Mana suara-suaranya yang menyembah Dia? Haleluya. Mulai tutup kedua matamu dan mulai masuk di dalam hadirat-Nya dan menyembah Dia di awal ibadah ini. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dengan manis sekali mulai menyembah Dia. Haleluya. Sembah-sembah Dia. Amin, amin. Haleluya. Oh Tuhan, sembahlah Dia. Angkat suara dan sembah Dia. Musik dengan lembutnya umat Tuhan menyembah Dia. Berikan yang terbaik pagi ini buat Dia dan bersyukur kepada-Nya buat segala kebaikan-Nya, pemeliharaannya. Oh Yesus, kami menyembah Engkau. Syukur bagimu Tuhan. Umat-Mu datang dan menyembah Engkau di pagi ini ya Allah. Umat-Mu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Glory. Amin, amin, amin. Setiap orang mulai berdoa untuk ibadah pagi ini. Umat Tuhan berdoa untuk ibadah pagi ini. Berdoa, amin, 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 amin. Berdoa dalam bahasa-bahasa yang baru yang diberikan kepadamu. Fokus kepada Dia, fokus kepada Dia. Oh haleluya. Oh sikiana milai. Rata kasiramu. Ciara lamu. Umat Tuhan menyembah Dia. Berikan hatimu kepada Dia dan menyembah Dia. Yesus. Haleluya. 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 Angkat suara dan sembah Dia, memuji Dia dan bersyukur kepada-Nya. Yesus, Dialah tempat perlindungan kami, Dialah kota benteng kami. Kami aman
Yang sakit beroleh kesembuhan. Yang sakit beroleh kesembuhan. Yang sakit beroleh kesembuhan. Yang punya masalah-masalah itu diangkat. Ada jalan keluar. Amin, amin, amin. Umatku percaya di dalam tanganmu ada mujizat. Jamah setiap umatmu pagi ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan manapun yang coba menghalangi jalannya ibadah ini. Dalam nama Yesus kami hancurkan itu. Kami takluk semua kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mentabiskan ibadah pagi ini. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan tetap berdiri. Kidung kesukaan nomor 9. Atas laut kehidupan yang berombak besar. Namun ada Yesus di sana. Berikan kemuliaan sekali lagi. Amin. Haleluya. Siap musik. Amin. Amin. Atas laut kehidupan yang berombak besar, ku ikut pada Tuhan pemimpin yang benar. Kalau gelombang datang dan hidup ku tinggal berharap pada nikmat-Mu. Hidup serta Yesus, tak takut ikut keras. Hidup serta yang sobat yang setia. Hidup serta Yesus, Dia anak Allah, batu karang yang teduh. Baik yang kedua, Dia penjaga jiwaku dan beri kesenangannya. Suaranya amat merdu, damai sertanya. Oh Juru Selamat, tinggal sertaku selalu. Biar ku hidup bagi hormat. Angkat tangan dan katakan hidup serta Yesus, tak takut ribut keras. Amin. Hidup serta Yesus, Dia anak Allah, batu karang yang teguh selamanya. Baik yang ketiga, Dia pemakan penolong yang tinggal setia. Di susah dan siksa ku ditolong olehnya. Percaya pada Dia, masuk rumah Bapa dan hidup kekal. Hidup serta Yesus, tak takut dibuka. Hidup serta Yesus, ya sobat yang setia. Hidup serta Yesus, amin. Ya anak Allah. Oh, baik yang ketiga, amin. Katakan, ya sobat dan penolong yang tinggal setia. Di susah dan siksaku ditolong olehnya. Percaya padanya dapat untung yang besar. Masuk rumah Bapa dan hidup kekal. Hidup serta Yesus, tak takut ribut. Hidup serta Yesus, Dia sobat, Dia sobat yang setia. Batu karang yang teguh. Tuhan yang isi. Hidup serta Yesus, tak takut ribut keras. Hidup serta Yesus, ya sobat yang setia. Hidup serta Yesus, Dia anak Allah, batu karang yang teguh. Sekali lagi umat Tuhan katakan amin. Hidup serta Yesus, ya sobat yang setia. Hidup serta Yesus, Dia anak Allah, batu karang yang teguh selamanya. Hidup serta Yesus, takut ribut keras. Hidup serta Yesus, amin. Hidup serta Yesus, Dia anak Allah, batu karang yang teguh. Umat Tuhan nyanyikan hidup serta Yesus. Mana suara-suaranya? Oh amin. Amin. Hidup serta Yesus, Dia anak Allah, batu karang yang teguh. Semua katakan hidup serta Yesus, tak takut ributnya. Hidup serta Yesus, ya sobat yang setia. Hidup serta Yesus, Dia anak Allah, batu karang yang teguh.
karang yang teguh selamanya, batu karang yang teguh selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Silakan duduk umat Tuhan. Dan waktu dan tempat ini saya berikan kepada Gembala Sidang untuk menyampaikan beberapa tanda-tanda ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Shalom Tuhan. Baik, selamat pagi. Saya percaya kita semua ada dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan. Karena selalu terbukti Immanuel bersama orang percaya. Amin. Selamat datang tentunya untuk Pak Willem Latuputi dan Ibu Angela dari Belanda. Bisa silakan berdiri sebentar. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, saudara sekalian, kita akan bercerita tentang mujizat. Statement ini di hati saya karena ketika kita duduk cerita tentang mujizat, Tuhan ternyata hadir. Dan Tuhan melakukan, amin. Saya memang mengalami banyak proses. Tetapi saya berterima kasih, Yesus ajaib. Amen. Yesus luar biasa. Amin. Yesus ajaib. Amin. Amin. Oke, didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang saya lihat perintah amanat agung, karena gereja ini ketika akhir tahun lalu dalam pergumulan doa untuk gereja ini ke depan dalam visi, saya banyak bergumul untuk hal ini dan Tuhan kasih satu tanda. Tema gereja ini, Kristus untuk segala bangsa. Kristus untuk segala bangsa. Dan kita mulai menjangkau dunia lewat ruang doa kita. Runtuhkan 4 dinding yang menghalangi. Lalu kita mulai berdoa lebih jauh. Dan Allah akan membuktikan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Sangat besar. Amin. Kuasanya, amin. Kita harus hidup saudara, punya spirit, energi yang Allah berikan dalam kita. Oke, kita jumpai. Dasarnya saya mau cerita firman, cerita mujizat hanya sebentar. Karena khotbahnya ada nanti Pak Pendeta Willy Kasamilale, badan pengurus daerah, dari komposisinya pada komisaris daerah. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan frasa ini, Tuhan turut bekerja. Katakan amin. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Berikan tepuk tangan. Oke, Ambon adalah sebuah kota kecil, tetapi Allah berperkara dari tempat ini. Berapa banyak percaya? Lambaikan tanganmu. Oke, Anda sedang menyukakan Tuhan. Dan kami adalah pemberita-pemberita Injil yang tidak harus dihitung. Perlihatkan, karena kemuliaan itu harus diberikan sepenuhnya kepada Allah. Jadi bukan kami yang diceritakan saudara, tapi kita cerita tentang Yesus pembuat mujizat. Dan Tuhan akan melakukan, amin. Nah, malam itu mendekati jam 12 malam, telepon saya selalu online, selalu on, dan saudara bisa telepon kapan saja. Saya akan bangun dan saya akan berdoa.
Dan tengah malam itu seorang ibu katakan, Pak Robert, kami baru pulang dari rumah sakit mendekati malam dan kondisinya anak saya yang bernama Jojo harus dioperasi. Dia terjatuh waktu angkat galon dan patah siku tangan kirinya, retak. Hasil ronsennya itu jelas dan dokter bilang harus operasi. Kondisinya kelihatan dia tidak bisa mengangkat tangan ini lagi. Tetapi setelah kami berdoa, saya katakan buat ibu itu dan anaknya Jojo yang sudah remaja, sudah dewasa, berdoa, kita percaya Yesus bisa lakukan sesuatu. Dan saya pun tidak tahu, dengan biasa selesai saya beristirahat. Karena terjadi pada jam 1 malam kurang lebih. Dia belum tidur, ibunya sudah tertidur. Lalu sambil dia sedang buka HP, lalu tiba-tiba hidungnya itu terasa ada gatal. Secara gerak, refleks, tanpa terpikir ini ada sakit dan tidak bisa gerak sebab patah tulang, ya, retak dan patah. Tiba-tiba dia tangan kirinya itu dia angkat dan pegang hidungnya. Baru dia kaget, loh ini sudah bisa bergerak. Lalu dia gerakan dan tidak sakit lagi. Lalu dia panggil ibunya pada jam 1 malam, bangun. Mereka bersyukur dalam tangisan kepada Allah. Lalu kemudian saya bilang pagi, saya kasih tahu, oke, kita bersyukur, tapi saya mau buktikan apa Yesus itu punya mujizat itu benar terjadi buat Jojo. Tolong ronsen. Pergi ronsen, setelah hasil ronsen yang berikut setelah itu, ternyata setelah diperiksa, mereka katakan, mau operasi apa? Tidak ada retak, tidak ada patah. Sudah sembuh, mujizat, mujizat. Oh, iya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory buat Amin. Yesus. Kemudian yang kedua, Lionel adalah seorang anak seorang pengusaha di Singapura, di Nuh Hospital. Dia tiba di sana, dia diindikasikan mengalami penyakit yang menuju kepada leukemia. Sehingga perlu ada transplant sumsum. Karena di sumsum itu pabrik darah merah itu sudah lumpuh, mati. Dan akan menuju kepada leukemia skala atau stadium akhir. Kondisi hasil diagnosa, dokter katakan buat keluarga ini, rumah sakit ini kami minta DP. Depositnya berapa saudara? 5 miliar. Saudara, kalau ada uang, mungkin. Kalau tidak ada uang, tunggu mati. 5 miliar saudara. Lalu kemudian, karena untuk kehidupan anak ini, oke. Mereka katakan buat saya, Pak Pendeta, sangat berat buat kami. Tapi kemudian setelah ngomong dengan asuransi, ternyata asuransi setelah mempertimbangkan, asuransi cover. Dan dalam pengobatan selama 65 hari kurang lebih, transplant sumsum terjadi antara kakak kandungnya, seorang perempuan, dan kasih sumsumnya diambil untuk dia, untuk adiknya, laki-laki itu Lionel. Dan waktu sumsum itu transplant itu terjadi peperangan antara pribadi Lionel dan kakaknya punya sumsum yang ditransplant. Lalu timbullah GVHD. GVHD membuat organ tubuh bagian-bagian yang bisa rusak atau terganggu, seperti yang terjadi untuk Lionel. Usus 12 jari itu terjadi hematoma, terjadi pendarahan, pembengkakan, gumpalan darah sebesar bola tenis. Dan ini menyebabkan anak ini dia menderita seperti diare walaupun tidak makan apa-apa, karena harus hati-hati karena tidak sembarang, sebab ini dalam kondisi benar-benar gawat dia. Keluarganya hanya menangis dan saya katakan berdoa, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Tuhan. Lalu kemudian anak ini, Lionel,
tidak bisa keluar rumah karena setiap 15 menit mencret, dan itu ditampung satu hari ada 5.000 mililiter atau 5 liter. Tiap 15 menit terjadi cor. Tiap 15 menit dan dikumpul ada 5 liter. Dan waktu berdoa saya bilang keluarga, kita percaya Tuhan yang akan berperkara. Dan dalam minggu itu juga turun ke 3 liter. Turun lagi ke 1 liter. Lalu obat-obat yang dikasih itu satu hari dia harus minum obat sekitar 30 butir. 30 butir tiap hari. Dan obat 30 butir ini harganya berapa? Kurang lebih 25 juta. Mahal. Hanya untuk hidup. Hanya untuk hidup. Dan mereka harus menanggung ini. Mereka susah. Dan kemudian apa yang terjadi? Profesor itu berdiri dan berkata, saya baru pernah mengalami penyakit seperti ini. Tuhan sedang masuk New Hospital. Yesus sedang bergerak di sana untuk menunjukkan bahwa dia Allah pembuat mujizat. Amin. Dia maha hadir, dia maha kuasa. Dan apa yang terjadi sekarang? Lionel kemarin dulu hari Jumat sudah kembali ke apartemen. Haleluya. Sudah sembuh. Namun masih ada di bawah pengawasan dokter, dan dokter katakan sudah bisa makan apa saja. Bisa makan apa saja. Lalu saya katakan, bagaimana uang-uangnya sampai hari terakhir? Kurang lebih nanti mencapai 8,5 miliar. Sedikit? Sedikit? Banyak, sangat banyak. Dan dia sembuh. Saudara percaya mujizat? Amin. Saudara percaya mujizat? Amin. Jangan perhitungkan kami bukan apa-apa, kami sampah. Bisa diejek, bisa dibuat apa saja, silakan, kami ini sampah. Tapi muliakanlah Yesus. Yesus Amin. pembuat mujizat. Haleluya. Yesus pembuat mujizat. Amin. Yesus pembuat mujizat. Amin. Ada di antara saudara yang sakit bisa bangkit berdiri saja. Semua dalam sikap doa. Bangkit berdiri saja, silakan. Ada yang punya masalah atau sakit, atau Anda punya keluarga sakit, silakan bangkit berdiri. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Kita nyanyi pujian ini. Silakan, silakan berdiri saja. Jangan ragu-ragu. Saya berbicara tentang Yesus membuat mujizat tanpa ragu sedikit pun. Walaupun saya mengalami banyak hal, tetapi tetap saya kumandangkan kepada dunia, Yesus, Yesus, Yesus pembuat mujizat. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang itu sebuah mujizat. Amin. Di padang yang gersang. Dengan iman katakan, ku mendapat mujizat. Saudara punya rumah tangga yang hancur, yang nyaris retak, nyaris terjadi perpecahan, berdoa. Saudara punya usaha anjlok, berdoa. Katakan, ku percaya mujizat. Taruh 2 tangan di dadamu. Amin. Ku lihat yang telah bebas. Haleluya. Sungguh ajaib. Diubahkan. Yang ditebus. Haleluya. Bunga bakung yang berkembang. Di padang yang gersang. Ku mendapat mujizat. Amin.
sesuatu akan terjadi. Ku percaya mujizat. Haleluya. Ku percaya mujizat. Ku yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Mengapa yang berkembang di padang yang gersang. Ku mendapat mujizat. Sebab percaya. Katakan, ku mendapat mujizat. Sebab percaya Allah. Ku mendapat mujizat. Sebab percaya. Ku mendapat mujizat. Haleluya. Mujizat. Sebab percaya Allah. Keluarga ini katakan buat saya, Pendeta, Tuhan Yesus dahsyat, terpuji nama Tuhan. Itu kalimat terakhir. Beri kemuliaan bagi Allah. Angkat tanganmu. Impartasi mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus, setiap pribadi dijamah. Haleluya. Terobosan kuasa Allah terjadi. Yesus, engkau diceritakan dalam cerita mujizat. Lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan, itu terjadi. Haleluya. Itu terjadi. Amin. Itu terjadi. Amin. Itu terjadi. Itu terjadi. Ku percaya mujizat. Ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Punya baku yang berkembang di padang yang gersang.
Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dia terbesar, lebih besar di dalamku, di dalam. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dia yang terbesar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku selamanya, di dalamku Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu masih tetap sama dan tidak pernah berubah. Walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, Engkau tetap sama. Amin. Dan firman-Mu ya dan amin, tidak pernah berubah oleh gelora dunia ini. Engkau sama, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Amin. Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang mampu menerobos kemustahilan, Allah yang membuat segala sesuatu mungkin adanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk keajaiban-Mu, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebesaran-Mu yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, bahkan menopang kehidupan kami. Glory. Dalam lembah kekelaman pun Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Haleluya. Tuhan. Kesaksian mempermuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran Glory firman-Mu. buat Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Allah sendiri yang nampak. Hamba berdoa biar kami takluk di bawah pikiran Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Biar benih firman Tuhan tertanam dalam hati kami yang paling baik. Sejauh suara hamba-Mu didengar oleh siapapun dalam ruangan ini maupun di luar ruangan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Allah akan menyatakan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus, ambil alih waktu ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Gembala, semua staf pastoral yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk kesekian kalinya ada dalam gereja ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Semua baik? Semua baik? Haleluya. Lambaikan tangan dulu untuk Tuhan. Jabat tangan kiri kanan, katakan Tuhan Yesus tetap baik. Jabat tangan dulu, kiri kanan muka belakang. Haleluya. Senyum yang paling manis saudara-saudara. Karena kota kita adalah kota manis, tidak ditambah O. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita membuka Alkitab kita. Saudara, Yohanes pasal 11. Ayat-ayat yang biasa, yang familiar, bahkan dari semenjak saya sekolah minggu, paling senang saya mendengarkan cerita ini, bahkan sangat senang juga para guru menceritakan ini karena gampang.
dan paling simpel dan paling dihafal. Lazarus dibangkitkan. Ya, satu kali karena paling simpel, paling gampang, lalu kemudian salah satu guru bercerita, saudara hari ini kita akan bercerita tentang Lazarus. Dan pada waktu itu Lazarus berlari-lari dan memanjat satu pohon ara, dan dia mengatakan pada waktu Yesus lewat dan dia katakan, ada yang protes, ibu guru itu bukan Lazarus, yang lain. Sabar, belum selesai. Lalu Tuhan Yesus katakan, hai Lazarus itu bukan tempatmu turun, itu Sakeus mentampak. Itu paling pintarnya guru sekolah minggu. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ada 44 ayat, saudara-saudara. Kalau beta baca 44 ayat ini, maka katong akan pulang jam 6 sore. Lazarus dibangkitkan. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Beta baca ayat-ayat ini, saudara simak dalam Alkitab saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh sakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Nah, puji akan nama Tuhan. Saudara, ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Pada pagi hari ini ada banyak kebenaran. Sebenarnya kalau katong selidiki secara pasti, cerita atau peristiwa Lazarus itu penuh dengan hal-hal teologis sebenarnya. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Iya. Dan saudara, kebenaran-kebenaran ini akan saya sampaikan kepada saudara. Tetapi ada yang ingin saya katakan bahwa pada waktu Lazarus sakit, Marta dan Maria mengabarkan kepada Yesus. Artinya apa? Dia tahu solusi yang paling tepat. Marta, Maria tahu solusi yang paling tepat pada waktu mereka mengalami pergumulan, pada waktu mereka menghadapi masalah. Solusi yang paling tepat adalah mengabarkan kepada Yesus, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah sumber jawaban mereka. Tidak ada yang lain. Kadang-kadang pada waktu kita menghadapi pergumulan, masalah, kita mencari solusi-solusi lain di samping Yesus. Yang setuju katakan amin. Betul? Ya. Kadang-kadang kita juga cari Yesus tapi ada solusi-solusi yang lain. Tetapi berbeda dengan Marta dan Maria. Mereka tahu solusi yang paling tepat pada waktu mereka mengabarkan kepada Yesus, karena Yesus adalah sumber jawaban mereka. Tetapi rupa-rupanya ekspektasi mereka berbeda dengan kenyataan, saudara-saudara. Yesus sudah mendengar. Ayat 6 mengatakan bahwa dengan sengaja Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Pagi hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang arti kesengajaan yang Yesus lakukan pada waktu Marta dan Maria membutuhkan pertolongan. Mengapa Yesus sengaja? Kadang-kadang katong mau pada waktu katong berdoa kepada Tuhan harus secepatnya jawaban itu. Betul. Kalau boleh setelah amin langsung mujizat Tuhan. Bukankah itu ekspektasi? Bukankah itu sesuatu yang katong harapkan? 1 menit kemudian katong harus terima jawaban. Bukankah itu yang selalu katong harapkan? Tetapi berbeda, peristiwa kasus Lazarus ini berbeda, saudara.
Ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan kepada Marta dan Maria. Ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan kepada saya dan saudara. Arti dalam tanda kutip kesengajaan, keterlambatan, seakan-akan Yesus tidak menjawab. Yang pertama, mengapa Yesus sengaja? Kalau kata baca persis ayatnya yang keempat. Perhatikan ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. Seakan-akan Allah sengaja, seakan Allah terlambat. Tetapi ada maksud Allah yang paling luar biasa. Ada maksud Yesus yang paling luar biasa. Oleh pergumulan Marta dan Maria, oleh sakitnya Lazarus, ada kemuliaan Allah yang ingin Allah nyatakan bagi semua orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau engkau masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai satu kebahagiaan. Bukan karena kekuatan kata orang. Bukan karena kemampuan kata orang. Bukan supaya kata orang ditinggikan. Tetapi ada maksud Allah yang terbaik. Supaya Allah dipermuliakan. Pada waktu engkau mengalami mujizat, maka orang lain pun akan melihat bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang luar biasa. Bukan sekedar kaleng-kaleng. Bukan hanya sekedar omong doang. Bukan hanya sekedar berbicara. Tetapi sesuatu yang pasti. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah dipermuliakan. Pada waktu engkau mengalami mujizat, saudara, jangan engkau anggap itu mujizatmu. Ya, jangan engkau anggap itu hasil doamu. Jangan engkau anggap itu hasil dari solusi-solusi yang lain. Tetapi ingat, itulah sarana bagi Allah dipermuliakan. Amin. Haleluya. Pada waktu engkau mengalami mujizat, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan, hari ini bukan saya yang menyaksikannya sendiri, tetapi semua orang akan menyaksikan betapa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Hal yang kedua. Mengapa Yesus sengaja? Perhatikan ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir. Kata Yesus, kalau beta dengar pada waktu itu bilang, Tuhan macam apa ini? Macam mana pula? Mengapa bilang syukur? Engkau tidak hadir, engkau bilang syukur. Seharusnya engkau hadir. Supaya kakakku satu-satunya yang laki-laki ini bisa disembuhkan. Tetapi berbeda pikiran kita dengan pikiran Kristus. Berbeda pikiran kita dengan pikirannya yang luar biasa, yang tidak terselami oleh pikiran saya dan saudara. Pergumulan dari Maria Marta dan Yesus sengaja tidak datang pada waktu Lazarus sakit, agar Marta dan Maria belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya. Keterlambatan membuat Marta dan Maria belajar untuk percaya yang kokoh kepada Tuhan. Seharusnya saya dan saudara, pada waktu kita menghadapi pergumulan kata orang, pada waktu kita menghadapi tantangan hidup kata orang, kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena dengan demikian iman kita semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan. Ingatkah saudara kepada Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu menghadapi perapian yang menyala-nyala?
Pada waktu Nebukadnezar mengatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, mengapa engkau tidak tunduk kepada patung yang aku dirikan itu? Demi didengar suara musik. Sekarang engkau harus masuk. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, kami tidak tunduk. Kami percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu Dia akan menolong kami. Tetapi sekalipun, ini pernyataan yang luar biasa. Tetapi sekalipun kami tidak ditolong pun, kami tidak akan menyembah. Bukankah itu pernyataan iman yang kokoh di depan Sadrak, di depan Nebukadnezar? Dilemparkanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam perapian yang telah 7 kali dipanaskan itu. Sampai semua orang yang membawa mereka masuk mati karena panasnya api itu. Tetapi pada waktu Nebukadnezar melihat ke arah perapian itu, dia melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan. Bertanya kepada para pengawal, bukankah 3 orang yang engkau masukkan ke perapian itu? Benar Tuhan, tetapi mengapa aku melihat ada 4 orang, dan yang keempat itu seperti anak dewa? Dialah Kristus yang mereka bela. Amin. Walaupun dalam pergumulan, saudara, beta mau bilang, walaupun dalam perapian yang menyala-nyala, dalam pergumulan hidupmu, Tuhan tetap ada. Amin. Tuhan tetap ada. Belajarlah percaya. Bukankah penantian Abraham juga luar biasa? 25 tahun dia harus menunggu Ishak, yang katanya oleh Tuhan akan menjadi keturunan yang cikal bakal bangsa yang besar, yang tidak terhitung jumlahnya, seperti pasir dan seperti bintang di langit. Sampai Sarah memberikan solusi yang lain, kasih Hagar. Tetapi itu bukan solusinya Tuhan. Allah menguji imannya Abraham. Usi taat kasih. Usi bisa berjalan dalam rentang waktu yang aku berikan kepadamu kasih. Abraham tetap berjalan dalam rancangannya Tuhan. 25 tahun kemudian dia mendapat Ishak. Tetapi setelah mendapat Ishak, ada ujian lagi yang harus dia terima. Persembahkan Ishak di gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham bersungut-sungut, seng. Kalau beta pada waktu itu memang beta bersungut-sungut memang. Tuhan, ini laki-laki yang beta berdoa ini 25 tahun ini. Katong berdialog dengan Tuhan dulu. Berargumen dengan Tuhan dulu. Kadang-kadang dalam doa katong berargumen dengan Tuhan lah tanpa mendengarkan kata-kata Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan lakukan ini, beta lakukan ini. Kalau seng, beta seng. Kadang-kadang katong begitu. Abraham seng, didengarnya firman Tuhan malam, paginya dia mempersiapkan, prepare everything. Mempersiapkan segala sesuatu. Siapkan kayu api. Siapkan api. Bujang ikut berjalan. Demi dilihatlah gunung itu, dia katakan kepada bujangnya, tinggallah di sini. Saya dan anak ini akan menuju gunung itu. Dan setelah itu, kami akan mempersembahkan persembahan di gunung Tuhan itu. Setelah itu, dan ini pernyataan iman yang paling luar biasa. Setelah itu, kami akan kembali kepadamu. Bukankah itu pernyataan Tuhan, pernyataan imannya? Dia tahu Ishak pasti mati di atas. Seharusnya pernyataannya begini, setelah kami mempersembahkan persembahan di atas, maka saya akan kembali kepadamu. Bukankah dia harus kembali seorang diri? Bukankah Ishak sudah mati di atas? Tetapi baca baik persembahan di Gunung Moria. Pernyataan Abraham mengatakan, saya dan anak ini naik ke atas gunung itu, persembahkan persembahan kepada Tuhan, dan kami akan kembali kepadamu. Itu iman yang luar biasa. Situasimu
Durasi waktu yang Allah siapkan atas pencobaan dan masalah dalam hidupmu membuat imanmu seharusnya semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak berdusta dengan kebenaran firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Dia akan menggenapinya dalam kehidupan saya dan saudara. Abraham punya waktu 25 Tuhan, tetapi dia kokoh di dalam Tuhan. Imannya tetap kokoh dalam Tuhan. Durasi waktu tidak membuat imannya runtuh, tetapi durasi waktu membuat imannya semakin kokoh di dalam Tuhan. Makanya Abraham dikatakan bapa segala orang beriman. Kalau katong perhatikan saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Penulis Ibrani mengatakan Abraham percaya bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati walaupun dia sudah mati. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ada yang hafal? Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Bukti dari yang tidak kita lihat. Dunia mengatakan dilihat dulu baru itu bukti. Tetapi rumusnya Tuhan, iman tidak perlu bukti. Karena memang Tuhan akan membuktikannya nanti. Yang penting katong berjalan di dalam Tuhan. Yang penting katong berjalan dalam iman. Durasi waktu berbeda-beda antara saya dan saudara. Mungkin ada 1 minggu. Atau mungkin saya 12 tahun ke depan. Tetapi katong harus belajar percaya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga. Ayat 43 dan ayatnya yang ke-44. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Mengapa Yesus sengaja? Kebenaran yang ketiga, karena Yesus mau menyatakan perkara-perkara yang besar. Yesus sengaja tinggal 2 hari. Mengapa? Karena bukan hanya sekedar menyembuhkan Lazarus yang masih hidup. Tetapi dia mau melakukan lebih daripada itu. Mengapa? 4 hari tinggal dalam kubur. Kesaksian Maria mengatakan sudah 4 hari dan dia berbau busuk. Dan itu perkara besar yang Yesus lakukan bagi keluarga Marta dan Maria. 4 hari Allah mampu menyembuhkan, mampu membangkitkan Lazarus dari kubur itu. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini engkau sedang menanti sesuatu. Tetaplah percaya. Kadang-kadang Allah membuat kita dalam penantian-penantian tertentu supaya Allah membuat sesuatu yang spektakuler dalam kehidupanmu, bukan hal-hal yang biasa. Kalau hari ini engkau sedang menunggu sesuatu, saudara, bersiaplah menunggu hal-hal yang besar dalam hidupmu yang Allah sedang siapkan dalam kehidupanmu. Amin. Allah sedang membawa engkau kepada hal-hal yang luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Sejauh langit dari bumi demikianlah rancanganmu atas rancanganmu. Kita memikirkan hal-hal yang kecil, tetapi Allah sedang memikirkan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Hai anak-anak muda, kalau engkau sedang menunggu sesuatu, tetaplah setia kepada Tuhan dalam penantianmu. Kepada Allah sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar atas hidupmu. Keluarga, kalau engkau sedang merancangkan sesuatu atas hidupmu, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena engkau akan dikagetkan dengan hal yang luar biasa
dalam hidupmu. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang disediakan Allah bagi saya dan saudara. Ingat, katong terkadang memikirkan sesuatu yang standar dengan kekuatan katong. Tetapi Allah membuat sesuatu yang di luar kemampuan katong. Jangan memaksakan Allah ada dalam caramu dan caramu. Tetapi biarkanlah Allah bekerja sesuai dengan jalan dan caranya. Amin. Allah sengaja hari ini mungkin tidak menolong engkau. Dalam tanda kutip. Sengaja tidak hadir dalam tanda kutip. Karena ada sedang menyiapkan big surprise for you. Allah sedang mempersiapkan kejutan yang paling besar dalam hidupmu. Amin. Amin. Ingat, pencobaanmu akan menyatakan kemuliaan Allah. Pencobaan yang engkau hadapi, engkau diajar untuk Allah belajar, percaya dan beriman kepada Tuhan. Allah sengaja dengan pencobaan yang engkau alami supaya Allah menyediakan perkara-perkara yang besar, bukan perkara yang kaleng-kaleng. Otak kita tidak mampu memikirkan perkara yang besarnya Allah. Tetapi biarkanlah Allah yang memikirkan perkara-perkara yang besar atas kehidupanmu. Ada satu video yang saya sangat diberkati dengan video ini. Ini pujian sebenarnya. Judulnya 4 Days 4 Days Late. Ya. Kalau bisa oke. Saudara, ini poin keempat. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. Then somebody said, he's alive, he's alive. You may be fighting Amin. a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now. But
he has not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. Amen. He'll soon be here. He'll roll back the stone and he'll call out your name. When he's 4 days late and all hope is gone, Lord, we don't understand why you've waited so long, but his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Oh, my God is great when he's 4 days late, he's still on time. Friends, he's still on time. Amin. Haleluya. Kita sedang tahu perjuangan hidup apa yang kau sedang hadapi hari ini. Terkadang kau melihat dia terlambat, tetapi dia tetap tepat pada waktunya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Syukur kepadamu. Kuasamu masih tetap sama. Kau tidak terlambat Tuhan. Sekali-kali tidak terlambat. Kau tepat pada waktunya. Ajar kami untuk belajar percaya. Walaupun kondisi kami tidak memungkinkan, situasi sulit, kami mau tetap belajar percaya. Karena pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Tolong kami Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi sedang menyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya, sungguh kami percaya. Kami percaya, Yesus. Kami percaya, tetap percaya. Ya Tuhan, kami percaya, percaya. Sebab Engkau tidak lalai menepati janji-janji. Kau Allah yang ada bersama dengan kami, bahkan menopang kami, memberi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya. Bahkan walaupun di sekeliling kami tidak memungkinkan kami tetap percaya. Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya,
sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Mari yang percaya sama-sama katakan, ya Tuhan, ku percaya. Percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Percaya, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Katakan dengan iman, kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Percaya, aku percaya. Amin, amin, amin. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Mujizat telah kau jamin. Mujizat telah kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan, ku percaya. Angkat tangan-Mu. Sama-sama angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya. Lewati amin. Air mata. Aku percaya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Mujizat telah kau jamin. Mujizat telah kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Oh, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin, amin, amin. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Beta percaya, saudara. Beta percaya Roh Kudus sedang mengalir atas pribadi lepas pribadi. Saat ini beta sen tahu berapa lama engkau berdoa terhadap satu pergumulan, beta sen tahu. Tetapi hari ini Tuhan mengajak katong untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walau belum melihat. Karena ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan berikan atas hidupmu.
Karena jalan Tuhan bukan jalan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan. Allah sedang menyiapkan yang besar atas hidupmu. Haleluya. Tetap angkat tangan. Haleluya. Mari saudara, tanpa membuang-buang waktu. Entah itu kaum muda kah? Entah itu kepala keluarga kah? Entah itu rumah tangga kah? Entah itu ibu rumah tangga kah? Yang sedang berdoa. Hari ini Allah sedang mau melakukan. Allah akan melakukan mujizat atas hidupmu. Karena Dia tetap sama. 4 hari 2000 tahun yang lalu Dia mampu membangkitkan Lazarus. Hari ini kuasanya tetap sama. Tidak pernah berubah sedetik pun. Tidak pernah berubah sedikit pun. Dia masih tetap sama. Hari ini keluar dari kursi-kursimu, datang ke depan dan berdoa kepada Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang mampu berdoa, yang berdoa buat keluar. Berdoa bagi anakmu, berdoa bagi masa depanmu, berdoa bagi suamimu, berdoa bagi istrimu, berdoa bagi keluargamu. Keluar saja, keluar. Berdoa bagi masa depanmu, anak muda, keluar dari kursimu. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, dan jangan tunggu kapan-kapan. Karena hari ini Allah sedang mau melakukan sesuatu atas hidupmu. Jangan tunggu, jangan tunggu. Hari ini keluar. Engkau yang berbeban berat, keluar, keluar. Seperlu lihat kiri, lihat kanan, keluar. Kalau boleh semua keluar, keluar. Haleluya, keluar. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Keluar, keluar. Amin, amin, amin. Sebelah kanan saya kalau ada keluar. Mari penuhi altar Tuhan, penuhi. Allah sedang mau melakukan sesuatu atas hidupmu, keluar. Jangan lihat kiri kanan, keluar saja, keluar saja. Karena orang lain tidak menentukan harapan hidupmu, hanya Tuhan yang menentukan harapanmu. Keluar. Haleluya, haleluya. Maju di altar Tuhan dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Keluar. Hamba-hamba Tuhan bisa berdoa. Haleluya, maju, maju. Haleluya. Maju, maju. Para pelayan Tuhan Aser bisa mengatur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada lagi, ada lagi. Haleluya, ada lagi, ada lagi. Maju saja, maju saja, maju saja. Ada ibu atau bapak yang sedang berdoa untuk anaknya. Maju saja, maju, maju. Maju, maju. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Atau anak muda yang sedang berdoa bagi masa depannya, maju kepada Tuhan. Maju dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau yang sedang berdoa bagi usahamu, berdoa kepada Tuhan, berdoa. Karena bara-bara basik kata-kata. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi,
Bila hati terasa berat, Di altar amin. Ku bawa hidupku, amin. ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskan ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi, Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, terima kasih untuk mujizat yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Engkau sedang menunjukkan kuasa-Mu. Terima kasih bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih bahwa kami tidak sendiri, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah memenuhi. Haleluya, 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 amin. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati. Kalau saudara masih tetap ada di altar Tuhan, tetaplah ada di altar Tuhan. Amin, 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 amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Amin. sesuatu terjadi
se temande turide se kapambayantum. Lairi bisandoride ke. Haleluya. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Willy. Kita punya koneksi pagi ini untuk misi. Gereja ini adalah rumah kesembuhan. Akan terjadi sebelum Kristus kembali. Ada banyak orang yang perlu ditolong. Dan gereja ini akan diubah menjadi Raja Wali dalam kuasa ilahi. Hai, semaji Rab. Alay. Saya rindu ada di dalam gereja seperti ini. Ada bunga masalah, ada mujizat. Amin. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Lambaikan tanganmu. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia. yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong. Amin. Tetap percaya. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia. yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Beri kemuliaan bagi Dia. Saudara diberkati. Saudara diberkati. Amin. Saudara diberkati. Amin. Saudara disembuhkan. Amin. Saudara disembuhkan. Amin. Saudara disembuhkan. Amin. Ada kemenangan. Haleluya. Saudara dan saya, kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Dia. Glory buat Yesus. Oke, silakan duduk kembali. Jojo berdiri. Jojo, silakan datang ke depan sebentar. Saya tadi tidak ingat, ini pribadi yang mengalami mujizat Yesus Kristus. Sekali lagi hilangkan kami. Kami sampah, bukan orang istimewa. Jangan bicara tentang kami, bicara tentang Yesus. Bicara tentang Yesus, amin. Hilangkan saya, bicara tentang Yesus. Saya sampah, bisa diinjak, bisa dibuat apa saja. Saya sampah, tapi Yesus luar biasa. Saya diproses. Jojo, Tuhan sembuhkan. Tangan mana? Bergerak sekarang. Bergerak. Tadi sama sekali saya bisa bergerak. Coba bergerak saja, Jojo bebas ya. Amin. Kita beri ucapan syukur buat Tuhan. Oke, Ibu Tuhan berkati. Jojo silakan duduk kembali. Haleluya. Sekarang kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Apa yang saudara punyai ketika ikhlaskan kepada Allah,
Tuhan memberkatimu. Hari ini kita akan mengambil kolekta. Ada 2 kali. Yang pertama untuk gereja. Yang kedua adalah untuk dana untuk sekolah minggu wilayah. Sekolah minggu wilayah. Untuk penjangkauan banyak anak-anak kepada Kristus. Sehingga mereka mengalami kehidupan rohani yang baik. Oke, pujian yang dinyanyikan. Kita sambut berkat ini. Yang pertama ini untuk gereja ya. Yang kedua baru sekolah minggu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh indah kita ada dalam sebuah ibadah yang penuh mujizat. Saya menyukai ibadah seperti itu. Bukan kemampuan manusia, argumentasi manusia karena fasilita yang ditampilkan. Tapi saya ingin lihat Yesus ada di sini. Dan tetap dia ada. Amin. Oke, jemaat Tuhan, lewat Yayasan Sola Fide Eagle Ministry, saya memiliki sebuah yayasan untuk misi penginjilan. Dan rencananya akan ke Pulau Buru, ada tim yang akan pergi. Dan kami perlu jikalau ada Bapak Ibu yang punya pakaian layak pakai. Yang tidak saudara pakai lagi tapi masih layak dipakai, bisa saudara berikan. Banyak orang di sana perlu. Dan saya percaya pasti Tuhan berkati. Amin. Kemudian agenda pelayanan tahun ini, kami sedang berdoa untuk Pastor Greg dari Baptist Church dari Sydney, dari Aussie yang akan datang. Itu saya kenal baik karena misi penginjilan saya ke Sydney, termasuk ia menemani saya untuk misi penginjilan, Pastor Greg. Dan kemudian Pastor Andrew Gasale dari Tiberias, ia juga akan datang. Bukan Tiberias di Indonesia, Tiberias di sana. Oke, saudara mau berdoa? Tapi itu nanti November. Kita berdoa untuk misi penginjilan, amin. Saya masih berkoordinasi dan lewat Yayasan Sola Fide Eagle Ministry, kami coba membuat link khusus untuk misi penginjilan ini. Saudara mau berdoa? Saudara siap alami mujizat? Karena Allah mau mendemonstrasikan mujizat di dalam pribadi kita, di dalam masalah kita ada kairos Tuhan. Bukan waktu kita, amin. Saya bersyukur Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akan segera menutup ibadah ini. Kita beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat dia. Amin. Percaya janjimu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatanku. hanya Kau, Segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah Di dalam kekuatanmu. Lambaikan tanganmu sekali lagi di akhir ibadah. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatan. hanya Kau Segalanya bagiku. percaya Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara, sementara kita nyanyi pujian ini dengan iman, saudara sedang berdiri di atas masalah rumah tanggamu. Saudara sedang berdiri di atas usahamu yang mulai anjlok. Saudara berdiri di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Saudara sedang berdiri di masa studimu yang mengalami seakan-akan dampak buruk. Saudara yang sedang berdiri dengan tubuhmu yang penyakit sedang menyerang. Tapi saya mau katakan, pengalaman saya,
Tuhan memberitahukan saya tentang pelayanan kuasa. Puluhan tahun saya menantikan dia. Sampai saya rasa saya tidak sanggup Tuhan. Ketika saya mengalami semua ini saya mundur Tuhan. Tapi ku percaya janjimu ajaib, ajaib. Berdiri atas masalahmu, angkat tanganmu dan katakan, ku percaya. Angkat tangan, angkat tangan. Punya masalah, angkat tangan. Ku percaya, Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah Di dalam kekuatan hanya kau segalanya. bagiku. Ku percaya Percaya janjimu haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Di dalam kekuatan. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada dusta. Setan itu pendusta besar. Yesus Kristus tidak ada dusta. Firman-Mu adalah ya dan amin. Waktu kami percaya, Engkau akan membuktikan lewat Kairos-Mu. Setiap pribadi diubah, dijamah menjadi sasaran mujizat Allah, menjadi sasaran Allah mendemonstrasikan mujizat lewat Allah Roh Kudus dan firman Allah di dalam mereka lebih besar, lebih berkuasa dari semua roh yang ada dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Kami dapat berkata kepada banyak orang, kami mengenal Engkau. Karena lewat mengalami Tuhan, kami mengenal Engkau. Somebody kedangkan tanganmu di atas setiap anak-anakmu. Usaha pekerjaan mereka menjadi tanggung jawab pasti Tuhan. Ketika mereka hidup benar, maka Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan-Mu di tengah masa paceklik siapa sekalipun. Sepasti bunga bakung bisa tumbuh di padang gurun yang tandus. Demikian mujizat terjadi atas anak-anak-Mu karena mereka percaya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu ajaib. Kedangkan tangan-Mu di atas semua usaha anak-anak-Mu yang telah memberi, dan kami mengimani Engkau akan memberikan kami sebuah lift bagi gereja ini. Dan kami terima itu, dan kami bersyukur kami sudah menerimanya. Dan kami percaya Kairos-Mu segera akan tiba. Hamba-Mu berbicara di depan umat-Mu, dan mereka akan melihat apa yang Engkau lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saudara yang percaya bersama saya, lambaikan tanganmu dan berkata haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum Anda tinggalkan bait kudusnya, katakan haleluya. Kami percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan.
Sepasti Engkau membawa mereka kembali, datang ke sini dalam bait kudus-Mu, memperlihatkan wajah-Mu, dan mereka mengalami Tuhan. Sepasti itu juga Engkau akan melindungi mereka kembali. Setiap kendaraan yang mereka tumpangi diberkati, dilindungi. Minggu yang baru ini ada dalam keberkatan Tuhan. Ada dalam keberkatan Tuhan. Sekalipun gunung-gunung di laut bergoncang, sekalipun itu terjadi badai, tapi umat-Mu adalah umat yang dilindungi. Dan kami dapat berkata, Yesus, 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 Amin. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kedangkan tangan-Mu atas hamba-Mu pendeta Willy dan urapi dia. Dia akan berkhotbah di dalam roh, di dalam api Allah. Amin. Berkati istrinya juga hamba-Mu. Berkati dia juga untuk pelayanan yang Benar, baik. Tuhan. Semua anak-anak dilindungi. Hamba percaya semua umat-Mu sudah diberkati. Kami dapat berkata terima kasih Tuhan. Semua agenda dalam tahun ini sudah diserahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya masih ada mujizat. Amin. Angkat tangan-Mu dan terima salam dan berkat Tuhan di atas hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, studi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima ucapan syukur ini menjadi ukupan yang berbau harum di hadirat-Mu. Yesus sungguh dahsyat. Jemaat Tuhan, terimalah salam dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini kekal selamanya. Berkat ini menyertai umat Tuhan. Bersama dengan pasti kita katakan amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oke, mari semua pelayan kita akan berdoa untuk menutup dan mengucap syukur buat pelayanan hari ini. Karena ada pertemuan-pertemuan, jadi saya mohon dengan segera kita akan berdoa untuk menutup dan mengucap syukur buat pelayanan hari ini.